Jadi ini episode pertama kita namanya Alvia Trip. Kita akan ajak kalian keliling traveling jalan-jalan sambil belajar dan cari tahu tentang apapun tentang penerbangan. Betul. Jadi bakalan seru banget dan kita udah sampai di Jogja. Yes. Kalau buat lo Jogja itu apa sih yang seru misalnya? Kalau Jogja tuh selalu banyak yang berkesan, tapi menurut gue satu gue suka banget sama kulinernya, sama budaya gitu. Nah di trip kali ini sih gue pengen belajar lebih lagi ya tentang budayanya gitu, ya nggak sih? Pengen explore gitu. Explore itu dia, explore ya. Kalau Noe kira-kira apa tuh? Kalau gue kayak lagu kan ada Apa tuh tuh? selalu ada sesuatu di Jogja. Oh iya lagi bener. Kalau menurut Anak gue sore banget. selalu ada sesuatu di Jogja, apalagi kalau gue sukanya adventure gitu. Oh. Gue udah pernah sempat nyobain kayak off-road gitu di Merapi. Nah kali ini pengen nyobain tempat lain juga karena ada di Harusnya beberapa ada spot ya? ternyata. Boleh tuh. Seru Aku sih. agak takut sih ya Papa ya. Kenapa tuh takut? Takut aja, penakut aja. Jangan takut, ada kita. Kalau Mas Anca apa nih? Gue apalagi kalau bukan kuliner, makan. Seru pasti Jogja tuh udah murah makanannya dan enak. Benar. Itu gua kunci Setuju, banget. setuju. Betul. Tapi yang gue bingung ya, waktu dulu tuh gue landing di Adi Sucipto. Sekarang kita landing di Kulon Progo. Why? Kenapa why? Ya udah yuk, mendingan ada yang Iya, Oh, jelasin iya, pengen iya. nanya Tadi tuh, gitu. Gue ngeliat ada seseorang yang kita duduk belakangan. Di depan tuh ada seseorang yang gue sepertinya kenal, namanya Pak Alvili. Beliau itu pemerhati penerbangan. Dan kalau kita kebut nih jalannya ke kedatangan, ini kita bisa ketemu dan langsung ngobrol sama beliau. Boleh. Nah, ya udah, kalau Langsung gitu, aja kalau gitu. cepet-cepet deh Oke. kita. Sip. Ya? Mari kita Let's go. yaudah. Let's Let's go. go. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa? Salam kenal Pak, saya Natasha. Kenal saya Noella, Pak. Bapak lagi di Jogja juga Pak. Iya. Saya tuh tadi ngeliat Bapak duduk 5 kursi dari depan. Iya. Saya mau panggil tapi takut salah orang Pak. Itu ya. Iya, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah Pak Alvin lagi ngepakin nih, lihat apa nih Pak? Ini patung Laksamana Adi Sucipto. Oh, oke. Dan di sebelah ini patung Abdurrahman Saleh, kemudian juga patung ini adalah penerbang-penerbang pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Oh. Dan Wow. Laksamana Adi Sucipto ini kan yang namanya dipakai untuk bandara di Penerbang, Jogja dulu. iya gitu ya. Sebenarnya kebetulan banget ketemu Pak Alvin di sini Iya. dan banyak yang mau kita tanya soal penerbangan Betul Pak. banget Pak. Kita sempat nggak sih Pak ngobrol sebentar Pak? Boleh, tapi argumenter jalan. Oh pasti Pak. Waduh, takut gak kuat bayarnya nih Pak. Emang udah di Silakan. sini dari tadi dong. Tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol Pikir sini ya. baru. Oke. Nah, ini taruh sini Silakan. aja kali ya. Koper Oke. kita boleh lah di sini. Pak, kita tadi itu banyak hal-hal bingung Pak. Hari ini kita dapat pelajaran banyak ya soal penerbangan dan banyak Iya. banget yang kita pertanyakan gitu loh. Soal power bank Oh kan. iya Pak, mau nanya Kenapa? soal power bank. Jadi kan sebenarnya tadi HP aku lowbat kan, pas Iya. di pesawat udah lowbat banget. Terus mau ngecharge tuh pakai power bank. Iya. Nah ternyata pramugarinya bilang nggak boleh ngecharge pakai power bank di dalam pesawat. Jadi ternyata cuma boleh dibawa aja. Nah kan beberapa dari kita belum tahu ya kalau sebenarnya tuh kenapa sih nggak boleh kita ngecharge tapi boleh dibawa dalam pesawat. Karena kan Iya. di bagasi juga nggak boleh tuh Pak. Ya. Ya, power bank ini sekarang menjadi masalah bagi penerbangan. Karena power bank ini kan nggak standar, ada yang kualitasnya bagus, ada yang asal-asalan. Akibatnya sudah sering terjadi power bank itu terbakar. Oh iya. Oh. Dulunya power bank tidak boleh di bagasi tercatat karena kalau di bagasi tercatat terbakar itu nggak bisa apa-apa. Oke. Kan di bawah kan Mm-mm. boleh dibawa di kabin. Nah ternyata ketika ditaruh di tas, ditaruh di kompartemen atas pun terbakar juga. Oh. Makanya sekarang peraturannya bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Bahkan ada yang melarang bawa powerbank sama sekali. Oh gitu. Oh. Ada yang
power bank boleh, tapi tidak boleh masuk tas, tidak boleh masuk kompartemen. Iya. Harus masuk handbag yang dibawa atau ditaruh di saku. Oke. Dan selama penerbangan tidak boleh pakai power banknya dan juga tidak boleh ngecharge power bank. Ini demi keselamatan penerbangan. Tadi Oke, Noel oke. udah bahas soal power bank. Tadi aku juga ngeliat sih Pak, pas kita mau check in kan, terus habis itu ada pramugari yang sempet, saya nggak tahu mereka ngobrolin apa, nggak terlalu dengar juga, tapi mungkin kayaknya masalahnya karena bagasi yang terlalu banyak dibawa deh Pak. Bagasi jinjing atau bagasi kabin itu dibatasi. Karena pertama ruang di dalam kabin ini kan terbatas. Iya sih. Kalau semuanya bawanya banyak, nggak ada tempatnya. Bobotnya juga terbatas. Secara standar bobotnya 7 kilo. Kalau lebih-lebih sedikit oke lah. Tapi kalau bawahnya 15 kilo pasti nggak Waduh, boleh. iya. Terus niat ya. 2 kali lipat ya Pak itu. Ya, dan itu untuk menjaga agar semua penumpang ini juga punya ruang untuk bagasi jinjingnya. Kalau kita bawa banyak nanti ada penumpang yang Oh tidak iya, dapat ruang. kebagian Kan ya. merugikan orang lain juga berarti ya Pak? Ya, makanya dibatasi. Dan ketika terjadi kondisi darurat, itu kan kita harus meninggalkan pesawat cepat. Kalau Iya. banyak barang tentengan ditaruh di bawah ini, kita juga akan terhambat keluar dari pesawat. Itu ketika terjadi kondisi darurat harus dapat dikosongkan dalam waktu 90 detik. Semua penumpang harus keluar dari pesawat. Semua penumpang harus Benar-benar kosong, berarti keluar clear ya? itu, iya. Benar, Oh, benar. wow. Ada contoh yang sangat bagus. Ada Boeing 787 di Haneda yang ketika mendarat tabrakan dengan pesawat penjaga pantainya sana. Pesawat terbakar. Itu betul-betul dalam 90 detik penumpangnya keluar semua karena semuanya tertib dan mengikuti aba-aba Wah, awak hebat. kabin. Pak, aku penasaran sih Pak satu hal sih. Ini kan kalau dulu tuh kita di Adi Sucipto ya landingnya ya. Iya, Iya. Nah ini kita di Kulon Progo. Iya. Nah itu kenapa Pak? Bandara Adi Sucipto itu kan sudah ada sejak tahun-tahun kemerdekaan. Oh, Nah, seiring bertambahnya traffic ya, Hmm. Bandara Adi Sucipto itu sudah mentok. Runway-nya nggak bisa diperpanjang lagi, ruangannya juga terbatas sehingga untuk membangun gedung terminal juga tidak bisa. Sehingga diperlukan bandara baru Ya. yang mana bisa didarati pesawat berbadan lebar. Kalau di Adi Sucipto itu maksimal Boeing 737 deh, Airbus 320 bisa. Oh, oke. Tapi kalau mau misalnya Airbus 330, Iya. Boeing, apalagi Boeing 777 itu nggak bisa. Oh gitu. Maka dari itu pemerintah Jogja merasakan perlu untuk pengembangannya mencarilah lokasi. Nah, mencari lokasi bandara ini juga tidak mudah. Pasti ya. Pertama kan harus ada ancang-ancangnya pesawat akan mendarat, pesawat baru take off. Itu tidak boleh ada halangan Oh, oke. dari arah runway, tidak boleh ada halangan. Ini juga bukan asal-asalan melalui proses yang cukup panjang. Itu pun setelah dicari lokasinya, dilakukan lagi kajian-kajian arah angin, kecepatan angin. Oh. Kita jadi lebih tahu sih ya tentang airport ini dan juga hal-hal lain tentang penerbangan Benar. Mas Sanjay ya. Dan kan Bapak mungkin sering ya ke Jogja ya. Dekat-dekat sini ada nggak sih Pak hal-hal yang menarik gitu? Karena kita besok pagi tuh mau ngeplan ya Jalan-jalan ya, jalan-jalan. betul. Cuma kita tuh nginep dekat sini nih Pak. Dan ada nggak sih Pak yang Bapak tahu dekat-dekat sini yang seru-seru? Ya kalau yang terdekat di sini kan kita bisa lihat tadi Menoreh ya, ya sana aja. Oke. Dan kalau di Jogja, Jogja nggak cuma ngopi mas, wedangan. Oh, wedangan. Wedang. Kesukaan kita Wedang itu juga, kesukaan wedang. tengah. Oh iya iya. Ada serai, ada jahe, kemudian ada wedangan wuh, Wedang macam-macam secang. Jadi banyak wedangan Kalau gitu rempah-rempah besok itu. pagi-pagi Pak kita langsung menuju ke lokasinya Pak. Boleh. Oke. Sama Gas. Pak Alvin juga kan. Pak Alvin Pak kan? Alvin? Loh, saya udah ada jadwal. Oh. Sebentar aja kali Pak Pagi, pagi, kita pagi, kita pagi, berangkatnya Pak. jam 3:30 lah. Oke. Wow. Deal? Oke, Or no Pak. deal. Saya nanti harus reschedule acara saya. Oh, nanti gampang saya yang reschedulein Pak.
Oke Or lah, no Pak. deal. Ya oke deh. Yes. Iya, besok berarti kita masih punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi sama Iya, Pak karena Alvin. kita tuh masih banyak pertanyaan karena penjelasan Pak Alvin tadi jadi makin penasaran lagi Iya sebenarnya Pak. pasti. Tapi kan sayang waktunya ini udah waktu tidur gitu kali Iya, ya. bener. Gak enak juga ganggu Pak Alvin malam-malam. Oke, Pak Alvin. See you tomorrow. See you tomorrow morning ya, Oke. Pak Selamat Alvin. Pak Alvin, Terima kasih. makasih ya Thank you, udah Pak boleh Alvin. ngobrol. Wow. Jadi kita sudah sampai Iya. di mana? Di mana sini? Di Tumpeng Menoreh. Nah. Wow. Nggak jualan tumpeng tapi. Kenapa tumpengnya nggak ada yang jual Tuh. tumpeng? Nah. Saya juga bertanya-tanya. Tadi kita Sebenarnya kira di kayaknya sini jualan ada kali. tumpeng. Iya, mungkin jualan kali ya. Cuma lagi nggak lewat aja hari ini. Pak. Karena itu bukitnya itu bentuknya seperti tumpeng Oh, kerucut pantes. gitu. Tapi ngomong-ngomong ketinggian gitu banyak gunung-gunung gitu ya kan ada beberapa bandara yang mungkin ada di antara pegunungan gitu Iya. kali ya. Pernah nggak landing di bandara kayak gitu? Di antara pegunungan. Kayaknya aku belum gimana pernah ya? sih ya. Kayaknya belum sih. Mhm. Kalau bandara yang di Kepung Pegunungan itu Bandara Husein di Oh, Bandung. di Banegara ya? Ya, Bandara Husein itu kan kalau menuju Husein kan memang Bandung itu kan seperti di mangkok gini ya. Oh. Gitu. Tapi gimana sih Pak, ada mungkin bahayanya enggak sih atau dibandingkan dengan airport lainnya? Iya, pertama kalau bandara yang di pegunungan seperti di Husein itu kan karena elevasi ya ketinggiannya, dia otomatis tekanan udaranya lebih rendah, udaranya lebih tipis, sehingga untuk take off itu butuh runway yang lebih panjang karena udaranya tipis. Pegunungan ini secara umum dihindari oleh penerbangan. Nah, jadi kalau pesawat akan lewat akan mengambil ketinggian di atas puncak tertingginya Oh. dan menghindari terbang dekat gunung karena pegunungan ini kan muter 360 derajat seperti kerucut ya. Nah, ini ibaratnya kalau angin ini kan seperti air, ketika menabrak sesuatu dia akan berputar. Demikian juga di atas akan berputar gini sehingga akan timbul rotor. Ini adalah angin yang berputar. Rotor. Maka dari itu ketika terbang melewati gunung itu akan jauh lebih tinggi daripada puncaknya untuk menghindari rotor. Kalau kena rotor pasti terguncang-guncang. Tapi kalau helikopter gimana Pak? Pegunungan Helikopter gini. sama saja. Kok kalau helikopter sebenarnya kan lebih fleksibel ya dan speednya lebih rendah. Tantangannya adalah kalau helikopter itu tidak dilengkapi dengan radar, berarti terbangnya betul-betul visual. Nah, ketika terbang visual itu harus menghindari awan. Karena Oh iya. kita tidak tahu di balik awan itu ada apa. Iya. Kemudian juga kita terbang di bawah awan karena kita tidak tahu kalau sekali di bawah awan. Itulah yang membahayakan kalau cuaca tiba-tiba berubah dan ini pesawat tidak dilengkapi dengan radar. Sekali masuk awan kita betul-betul terbangnya buta gitu. Nah, kalau misalnya kita udah di gunung nih, ya, terus mau kemana lagi Pak? Ya kalau udah ke gunung ya tanggung, turun nanti sekalian ke laut dulu baru ke kota. Oh, Nah bener tuh yang dari kemarin udah aku tungguin, off-road. Gimana kalau kita off-road nanti di pantai? Off-road di pantai. Ini beneran ada. Yang jeep kan? Beneran? Iya ada. Ya udah kamu Nanti di ngajakin pantai kita. apa Pak namanya kita Pak? ikut ke BM-nya Noe dulu. Iya. Tapi Pak Alvin ikut nggak? Saya enggak. Ikut aja Pak. Wah. Ini apa kontraknya cuma segini. Iya, oke baiklah. Nggak Sesuai bisa argo. diperpanjang ya Pak Sesuai ya. Argo kemarin ya. Iya,
Tapi jangan lupa dimatiin airnya Pak ya. Berarti kita berpisah di sini nih Pak. Kita berpisah di sini ya. Ya wes kalau gitu. Alright. Makasih Pak Alvin ya. Makasih udah banyak, nemenin. Thank you Pak Alvin. Betul, kita Enjoy. jadi dapat ilmu juga lebih lagi ya tentang penerbangan dan Jogja. lain-lain. Nah, Thank semoga you, nextnya Pak. kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Pak Betul. mengenai Lain kali aviasi. kita lanjut lagi. Yes. Ya, terima kasih ya Pak. Thank you Pak. Thank you Pak Thank Alvin. you. Dan kalau gitu kita juga akan langsung ya. Ya, Kita juga mau langsung- nikmatin sebentar alam di sini. Betul. Dan kita mau turun ke pantai. Kita mau off-road. Let's Ya. go. Oke, Let's ikutin go. kita terus ya. Ini kita ngikutin PM-nya Noe. Oke. Ya, top semua. Gila ini keren banget ya guys. Seru banget perjalanan seru. kita di Jogja. Kemarin kita baru nyampe udah langsung ketemu sama Pak Alvin, ngobrol-ngobrol. tuh, tanya banyak soal Tanya penerbangan. banyak soal penerbangan yang dimana itu bikin kita makin kepo lagi. Betul. Ya, hopefully kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Alvin ya ke Pastinya. depannya. Betul. Terus kita kemana lagi Nat? Tadi ke Tumpengan ya, apa? Tumpengan. Lapar Selamatan kamu ya? lo. Kamu lapar ya? Pokoknya kita udah nikmatin juga pemandangan dari atas Iya, ya, gimana dari Jogja. Tumpeng Menoreh tadi ya. Betul, Tumpeng Menoreh. Terus habis itu kita udah nikmatin off-road yang emang seru banget, tapi ekstrim tapi tetap seru dan juga safe ya. Gue masih speechless banget karena apa? Gue nggak ngebayangin kalau misalnya ternyata di dekat Bandara YIA tuh banyak iya. kegiatan yang seru. Iya, benar-benar. Belum benar-benar. lagi tempat-tempat makan yang kita belum explore. Iya, Gitu betul. kan. Jadi jangan lupa untuk manfaatin juga ya sekitaran airport yang bisa kalian kunjungin sekaligus ini juga bisa jadi solusi buat orang-orang yang mungkin waktunya juga terbatas ya Betul, kan. Tapi betul pengen banget. tetap ngerasain gimana sih keseruan di Jogja. Yes. Atau pas mau pulang mungkin Iya, kayak bisa kita banget, nih mau mampir pulang kita aja manfaatin kita. waktu Betul. yang deket-deket airport aja deh. Kalau gitu kayaknya kita harus lanjut ke kota lain, Betul, let's go. menikmati sesuatu yang beda lagi. Yeay, seru banget. Sampai ketemu di Alvia Trip berikutnya bersama Ancal Lesmana. Natasha Jermania. Dan Noella Sisterina. See you on the next episode. Bye.